dengan otoritas dari Bapa. Dia datang kembali untuk menyelamatkan saudara dan menyelamatkan saya dari kemurkaan yang akan datang. Apa itu kemurkaan yang akan datang? Saya rasa kita dari orang di kota semua sudah mengetahui apa itu kemurkaan Allah. Kalau kita baca di Alkitab, kemurkaan itu yang nanti akan dicurahkan dalam Wahyu pasal 16 7 pokok. Tetapi sebelum itu dicurahkan, maka dunia akan mengalami masa-masa yang sulit, di mana Timotius katakan 2 Timotius 3 ayat 1. Perhatikanlah baik-baik, akhir zaman akan terjadi masa yang sulit. Sekarang kita sudah ada di akhir dari akhir zaman. Kita akan menghadapi masa-masa yang sulit. Yang lebih dipertegas lagi, hamba-hamba Tuhan menyampaikan bahwa kita akan ada masa yang sangat sulit yang akan dialami oleh dunia, yang ini tidak lain tentang masa aniaya Antikris. Nah, inilah maksudnya kedatangan Yesus dengan caranya dia akan menyelamatkan kita dari murka Allah yang akan datang. Sebab dalam sebelum Antikris muncul, kita sudah disingkirkan. Kapan Yesus akan datang kembali? Atau kapan kemurkaan itu akan terjadi? 2 Tesalonika pasal 2 Tesalonika 2 pasal 2 ayat 5 sampai 8 katakan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 5. Tidakkah kami ingat tentang hal itu yang kami telah disampaikan kepadamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga dia tidak dapat muncul sebelum waktunya ditentukan, karena secara rahasia kedurhakaan itu sudah mulai bekerja. Hanya ia yang menahan harus disingkirkan terlebih dahulu, barulah kemurkaan itu akan muncul dan dia akan dibinasakan oleh nama semua Yesus. Kapan itu datang? Kedurhakaan itu akan muncul. Kalau sekarang secara rahasia kedurhakaan itu sudah mulai bekerja. Dengan cara apa dia mulai bekerja? Melalui roh-roh nabi palsu, roh-roh antikris sudah merajalela masuk dari kampung ke kampung, masuk dari keluarga ke keluarga untuk coba menyesatkan orang-orang percaya. Tetapi firman Allah mengatakan, karena secara rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja, hanya ia yang menahan. Siapa yang menahan itu? Karena ia yang menahan harus disingkirkan terlebih dahulu, barulah si pendurhaka itu dapat menyatakan dirinya. Kata menahan, menjaga, melindungi, menguasai, memimpin, menopang dunia ini sehingga aman dari mata antikris. Itulah jemaat yang ada di tempat ini juga, yang ada firman dan ada Roh Kudus. 5 anak darah yang pintar inilah yang menahan sampai hari ini, termasuk jemaat di sini, Kalimantan Tengah, Kalimantan, Jawa, dan seluruh dunia yang menahan sampai hari ini. Antikris belum bisa muncul sebab orang-orang benar belum disingkirkan. Amin. Karena begitu orang-orang benar disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru bisa menyatakan dirinya dan akan dibunuh oleh nafas Tuhan Yesus dan akan dibinasakan apabila dia datang kembali. Jadi saudara, kita lihat, tidak salah, tidak rugi Anda datang satu minggu, tengah minggu ada ibadah, ada pria, ada wanita, ada ibadah. Tidak rugi. Sebab firman Allah katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, tiap-tiap kitab yang diwahyukan oleh Allah berfaedah, berguna untuk mengajar, untuk mendidik, untuk menyatakan kesalahan saya, kesalahan anak, kekurangan saya, kekurangan anak, dan memperbaiki sifat saya, kelakuan saya, supaya lebih hari kita lebih dekat pada jalan kebenaran itu.
Jadi sebagai kembali pergunakan kesempatan, setiap ada ibadah, setiap ada persekutuan, mari datang. Sebab setiap firman Allah disampaikan, dia akan mendidik saudara, akan menyatakan kesalahan saya, kekurangan saudara, dan memperbaiki kelakuan saya dan kelakuan Anda, sehingga kita lebih hari lebih dekat pada kebenaran itu. Amin. Kalau yang menyingkirkan, yang disingkirkan, belum disingkirkan, antikris belum bisa meniru. Nah, kapan Yesus datang kembali menyingkirkan kita? Tadi kita sudah baca. Secara rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja. Hanya Ia yang menahan, harus disingkirkan. Kapan penyingkiran itu terjadi? Kapan peristiwa yang besar ini terjadi? Wahyu pasal 8 ayat 12 dan 13. Wahyu 8 ayat 12 dan 13. Lalu malaikat keempat meniup sangkakalanya, maka terpukullah sepertiga matahari, terpukullah sepertiga bulan, dan sepertiga bintang-bintang di langit, sehingga sepertiganya menjadi gelap, dan siang pun tidak terang, malam pun demikian. Maka aku melihat dan aku mendengar seekor burung nasar yang terbang di langit dan berseru, katanya, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di dunia, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang akan meniup sangkakalanya. Disinilah letaknya. Kemana kita akan pergi? Sebab ada 3 sangkakala yang akan ditiup. Dia dikatakan celaka, celaka, celakalah. Yaitu sangkakala kelima, keenam, dan ketujuh. Sebab itu sangkakala keempat ini menjadi kunci untuk kehidupan kita. Kemana? Ke surga, mati syahid, atau ikut antikris. Apa yang terjadi pada waktu sangkakala yang keempat ditiup? Sepertiga bumi gelap, matahari sepertiga terpukul, bulan dan bintang-bintang sepertiga terpukul. Maka kalau kita baca Wahyu 12 mulai ayat 1, Wahyu 12 ayat 1, maka tampaklah suatu tanda di langit, seorang perempuan berseluruh matahari dan bulan ada di bawah kakinya, dan di atas kepalanya ada sebuah mahkota dari emas dari 12 bintang. Ia sementara mengandung dalam keluhan penderitaan, hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampak pula satu tanda lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam dan lagi besar, berkepala 7, bertanduk 10, di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit dan mencampakkan ke bumi. Dan naga ini berdiri di hadapan perempuan itu yang hendak melahirkan itu, dan hendak menelan anaknya segera setelah ia melahirkannya. Maka perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan seluruh bumi dengan kandang besi. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan di atas tahtanya. Penyingkiran Kaisar. Maka larilah perempuan itu kepada burung, ke tempat yang sudah disediakan baginya oleh Allah untuk dipelihara 1260 hari lamanya, atau 4,5 tahun atau 46 bulan, 3,5 tahun atau 46 bulan, 3,5 tahun. Maka larilah perempuan itu pada burung ke tempat yang sudah disediakan baginya oleh Allah. Inilah penyingkiran terjadi pada waktu sangkakala Allah keempat. Penyingkiran terjadi. Waktu perempuan ini sudah lari, dalam Wahyu pasal 12 tadi ayat 13 mulai. Pada waktu itu anak dibawa lari pada Allah dan ke tahtanya, maka di surga terjadi peperangan.
Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Namun mereka tidak dapat bertahan, dan naga itu tidak mendapat tempat lagi di surga. Maka naga itu yang sudah menyesalkan seluruh bangsa, ia dicampakkan, ia bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi kalau sampai hari ini Antikris atau naga itu masih bebas keluar masuk, masih bebas keluar masuk surga, menuduh Anda, menuduh saya, menuduh hamba-hamba Tuhan, menuduh orang-orang percaya di hadapan Allah. Tapi nanti pada waktu dia sudah dikalahkan, dia tidak bisa lagi masuk surga. Dan setelah dia tidak mendapat tempat lagi, maka naga itu, si iblis, si ular-ular, si iblis, setan, dicampakkan ke bumi. Ia bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Wahyu 12 masih ayat terakhir ketiga. Ketika naga itu sadar bahwa ia sudah dilemparkan, dicampakkan ke bumi, maka ia mengejar perempuan yang sementara lari ke padang gurun. Siapa perempuan itu? Itulah 5 anak darah yang ada pelita dan ada minyaknya, ada firman Allah dan ada Roh Kudus. Itulah sebabnya mari di ayat-ayat sama ini kita belajar supaya firman itu menjadi daging, firman itu menjadi rema, firman itu bisa kita ucapkan. Haleluya. Haleluya. Pada waktu setan atau naga itu sudah dicampakkan ke bumi dan dia mengejar perempuan itu, maka firman Allah katakan kepada perempuan itu diberikan kedua sayap lunak supaya terbang di tempatnya dan jauh dari naga itu untuk dipelihara 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Itulah 3,5 tahun, 40 bulan, dan 1260 hari dipelihara. Jauh dari mata ular itu. Mata ular jauh. Ular tidak bisa ke sana, sebab kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus dan firman Allah. Kita dijaga, dilindungi selama 3,5 tahun, 42 bulan, 1260 hari lamanya. Maka naga itu tak kalah perempuan yang diberikan sayap lunak, dia sudah tidak bisa mengejar, maka ia membuka mulutnya dan mengeluarkan air, menyemburkan air sebesar sungai pada perempuan itu supaya dia dihanyutkan oleh air sungai itu. Tetapi bunyi menolong perempuan itu membuka mulutnya dan menelan akan air itu. Setelah naga ini sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi pada 5 anak yang itu, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Perempuan siapa? Perempuan yang sudah disingkirkan itu. Maka marahlah naga itu padanya. Kemudian dia pergi kepada keturunan yang lain yang memiliki kesaksian, memiliki mengikuti firman Allah dan kesaksian Yesus. Siapa dia? Itulah 5 anak darah yang bodoh. 5 anak darah yang bodoh mungkin dulu dia ada pelita, ada minyak, tetapi karena pengaruh dunia ini, perkembangan dunia ini, pergaulan di dunia ini, minyaknya habis, Roh Kudusnya hilang. Mereka itulah yang masuk pada masa aniaya Antikris selama 3,5 tahun, 42 bulan, 1260 hari. Pada waktu penyingkiran itu, saudara, pada waktu gereja Tuhan orang benar disingkirkan, Roh Kudus diangkat, sehingga tidak ada lagi pertobatan buat 5 anak darah yang bodoh ini. Hanya dia ini mati sahih atau terima cap
enam. Pada waktu penyingkiran terjadi, saudara, di dunia terjadi kekacauan yang luar biasa. Di udara akan jadi tabrakan-tabrakan yang luar biasa. Sementara di pesawat penyingkiran terjadi, tetangga yang sebelahnya atau orang yang duduk sebelahnya, orang benar, tiba-tiba sudah tidak ada lagi dalam pesawat kacau. Kemana orang ini? Kemana ini? Kemana ini? Kemana ini? Mereka tidak tahu. Mereka ada disingkirkan. Sementara begitu mungkin kalau pilot dan kopilotnya adalah anak-anak Tuhan, dia disingkirkan. Ini pesawat tidak ada orang yang mengendalikan. Akan terjadi tabrakan-tabrakan di angkasa, letusan-letusan api, tabrakan yang luar biasa pada waktu penyingkiran. Di laut juga demikian. Kalau jurumudi dan kaptennya orang yang kenal Tuhan, orang yang penuh dengan firman Allah dan Roh, dan dia disingkirkan, ini kapal tidak ada yang kuasai, tidak ada yang terkendalikan, terjadi tabrakan-tabrakan luar biasa. Di darat juga. Sementara anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus mengendalikan kendaraan, menyanyi haleluya, haleluya, tiba-tiba penyingkiran terjadi dan dia disingkirkan, maka ini mobil tidak ada yang kuasai, akan terjadi tabrakan-tabrakan luar biasa. Di dalam rumah tangga, ibu-ibu yang sementara mempersiapkan makanan untuk keluarga menyanyi pujilah Tuhanku. Sementara itu terjadi penyingkiran. Ini kompor tidak ada yang mengawasi. Ini kompor tidak ada yang melihat. Dan terjadi ledakan-ledakan, akan terjadi kebakaran-kebakaran luar biasa. Nah, saat itulah Antikris muncul. Pada waktu orang benar disingkirkan, tadi 2 Tesalonika katakan, karena secara rahasia kedurhakaan itu sudah mulai bekerja, hanya ia yang menahan harus disingkirkan. Pada waktu itulah si pendurhaka menampakkan dirinya. Pada waktu penyingkiran, orang benar disingkirkan, dunia kacau, antikris maju. Tenang. Bikin posko. Lapor Pak, suami saya tidak ada. Lapor Pak, istri saya tidak ada. Lapor Pak, keluarga saya hilang. Ciri-cirinya demikian. Bukan hilang, saudara. Sudah disingkirkan. 5 anak darah yang pintar sudah disingkirkan. Sekarang 5 anak darah yang bodoh, yang firman Allah katakan, maka marahlah naga itu pada perempuan itu, kemudian pergi kepada keturunan yang lain yang menuruti firman Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Itulah 5 anak darah yang bodoh. Di sini, terus dia mau kemana? Mau beli beras. Pada waktu Antikris berkuasa, ekonomi, politik, agama dikuasai Antikris. Biar saudara banyak uang, perbankan dikuasai Antikris. Saudara sudah banyak uang pasti. Nanti di sini uang saya sekian. Tapi itu semua dikuasai oleh iblis. Saya mau beli beras. Antikris punya anak apa? Agama apa? Pantekosta. Sebab Antikris kalau tidak sembah, biar kamu dapat uang banyak, tidak bisa. Di sini harus menentukan pilihan. Kemana? Kita bertahan, kita tidak mau menyembah Antikris, kita tetap mempertahankan nama Tuhan. Potong lehernya, dibunuh. Mungkin itu orang yang menggenapi perbuatan firman Allah.
Dalam Wahyu pasal 6 ayat 9. Ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, maka aku melihat di bawah khotbah jiwa-jiwa mereka yang dibunuh oleh karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Mereka berseru kepada Tuhan, "Ya penguasa yang kudus dan benar, berapa lama lagi kah engkau tidak menghakimi dan menghakimi dan apa? Menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi." Pada mereka diberikan sehelai jubah putih dan mengatakan kepada mereka, "Kamu harus beristirahat sedikit waktu lagi, sehingga genap bilangan pelayan-pelayan dan saudara-saudara kamu yang dibunuh oleh karena mempertahankan Yesus mati salib." Nah, pada waktu Antikris berkuasa, hanya ada dua pilihan: mati syahid atau terima cap 666. Dia jangan ada uang, dia kasih makan. Fasilitas ada. Tetapi kalau tidak mau menyembah dia, dianiaya. Kalau sampai saya rasa dan ikut yakin, jangan sampai kita ke sana. Amin. Kita merindukan supaya kita ada pada penyingkiran. Paulus katakan, "Aku cemburu dengan cemburu laki-laki karena aku sudah mempertunangkan kamu pada mempelai laki-laki." Jadi mari hari-hari ini, setiap ada waktu, ada kesempatan, mari kita ambil firman Allah, supaya firman Allah mendidik kita, menyatakan kesalahan saya, memperbaiki kelakuan saya, supaya kita lebih dekat pada jalan kebenaran. Hanya ada dua pilihan dari 5 anak darah yang bodoh. Siapa itu yang masuk dalam pasal 5 anak darah yang bodoh? Wahyu 11 ayat 1 dan 2. "Kemudian kepadaku diberikan sebatang bulu sejenis tongkat pengukur rupanya dan mengatakan, bangunlah, ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan orang yang beribadah di dalamnya. Kecualikanlah pelanggaran bait suci yang seluruh, jangan diukur dia, sebab sudah diserahkan untuk bangsa-bangsa yang lain, supaya ia memijak-mijak kota suci itu 42 bulan lamanya, atau 3,5 tahun, atau 1260 hari." Siapa itu? Ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan orang yang beribadah di dalamnya. Bait suci, saudara, ada halaman di luar, ada ruangan suci, dan ada ruangan maha suci. Dalam ruangan suci itu ada terdapat apa? Meja roti pertunjukan berbicara tentang firman Allah, dan pelita emas berbicara tentang Roh Kudus, dan mezbah rubah yang di sana hanya boleh kelihatan hanya asap yang naik. Kalau ada api di sana, maka imam yang melayani pada api harus mati dulu. Itu berbicara tentang penyembahan. Ini diukur oleh Allah. Sebab itu mari bedakan penyembahan dan permohonan doa. Kalau doa kita minta ini, itu, tetapi penyembahan kita haleluya, glory, haleluya. Kita hanya menyembah, hanya naik asap saja, naik asap penyembahan kita sampai ke hadirat Allah. Haleluya. Halaman yang di luar dengan diukur dia. Ada apa di halaman? Yang pertama didapat adalah mezbah korban bakaran. Itu berbicara tentang pertobatan. Dan setelah mezbah korban bakaran ada kolam pembasuhan. Itu berbicara tentang baptisan air. Jadi orang-orang yang masuk pada masa aniaya Antikris adalah orang-orang yang hanya menurut firman Allah dan hanya dibaptis, tidak penuh dengan Roh Kudus. Sebab itu, mintalah dan carilah. Biasanya kita hanya fokus nanti
ke 10 hari kepenuhan Roh Kudus datang di gereja. Haleluya, haleluya. Tidak salah, tidak salah saudara, tidak salah. Tapi Roh Kudus diberikan bukan hanya pada 10 hari, tapi setiap waktu, setiap saat. Tatkala hidup saya sesuai dengan firman Allah, hidup Anda sesuai dengan firman Allah, dimanapun Anda ada, di situ Roh Kudus bisa bekerja memenuhi Anda. Amin. Sebab itu mari, jangan hanya percaya, bertobat dan dibaptis, tapi mintalah supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita sudah penuh dengan Roh Kudus, maka status kita sudah jadi apa? Matius pasal 3 mulai ayat 13 sampai 17, saudara baca di rumah. Tatkala Yesus datang pada Yohanes Pembaptis, Yesus kata, Yohanes, baptislah saya. Yohanes bilang, Tuhan, sebenarnya saya yang harus Tuhan baptis. Di ayat-ayat lain kita baca, membuka tali kasutmu saja aku tidak layak, apalagi sekarang aku harus memegang kepalamu dan aku selamkan kamu. Yesaya dan Yohanes Pembaptis katakan, aku tidak layak. Tapi apa yang Yesus katakan? Lakukanlah untuk menggenapi firman Allah. Jadi baptisan air bukan maunya gembala, bukan maunya organisasi di kota, bukan maunya majelis daerah, bukan. Itu maunya Allah. Yang belum dibaptis tetap baptis. Dan minta supaya penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Diukur. Tapi kalau kita sudah penuh dengan Roh Kudus, maka tatkala Yesus dibaptis, diselamkan, tenggelam, dia naik ke atas air, ke permukaan air, maka langit terbuka, Roh Kudus turun ke atasnya. Haleluya. Dan tinggal di atasnya. Terdengarlah suara, inilah anakku yang dikasihi, kepadanya aku berkenan. Kapan saya dan Anda disahkan menjadi anak-anak Allah? Apakah pada waktu percaya dan bertobat? Belum. Apakah tatkala Anda bertobat? Belum. Tatkala Anda sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka status Anda dan status saya sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Sebab itu, pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada. Dunia menyodorkan berbagai-bagai keindahan, berbagai-bagai kesenangan, tetapi yang bertentangan dengan firman Allah. Kembalilah kepada Allah. Sudahkah saudara menjadi anak Allah? Kalau Anda sudah menjadi anak Allah, tatkala Anda percaya, bertobat, dibaptis, penuh dengan Roh Kudus, Anda menjadi anak Allah, maka itu tiket penyingkiran. Amin. Amin. Kalau ada yang masuk pada masa aniaya, ingat baik-baik, jangan mau menyembah antikris, jangan mau menyembah dia, sekalipun harus mati dianiaya. Saya saudara, waktu dulu sering ke Poso, ketemu dengan orang-orang yang dianiaya. Ada ininya ke piring begini, ada kakinya khusus tangan khususnya. Belum bagaimana rasanya waktu itu. Pada waktu itu tidak ada rasa apa-apa, bro. Sebab Allah berikan kemampuan. Sebab itu saudara, mari hiduplah sesuai dengan firman Allah. Jangan kita mau menyembah antikris. Kalau di masa itu kita semua antikris diterima cap anam, bebas semua, fasilitas ada, makanan berlimpah. Tapi hati-hati, sangka kalau lembas mengatakan, wahai
bunyi sangkakala ketiga malaikat lain. Itulah malaikat sangkakala kelima, keenam, ketujuh. Kalau sampai ada yang masuk pada masa ajaran yang kiri dan dia terima cap anam. Maka Wahyu pasal 9 katakan ayat 1 sampai 12. Lalu malaikat kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang dari langit jatuh ke atas bumi, dan kepadanya diberikan kunci lubang jurang maut. Lalu dibukalah pintu lubang jurang maut itu, maka naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur yang besar, sehingga matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari lubang itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepadanya diberi kuasa seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan, jangan merusakkan tumbuh-tumbuhan di bumi, atau rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, atau pohon-pohon, melainkan hanya mereka yang tidak memakai meterai Allah. Siapa yang tidak memakai meterai Allah? Itulah antek dari antikris yang tidak memakai meterai Allah. Sebab masa 3,5 tahun itu hanya khusus bagi umat Israel. Dan kepada mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan menyiksa manusia dengan siksaan apabila kalajengking menyengat manusia. Pada waktu itu orang-orang mencari mati, tapi maut tidak ada. Maut dia tidak temukan. Orang-orang ingin mati, namun mau lari dari mereka. Itu siksaan pada masanya Inggris. Kalau sampai terima cap anam. Rupa belalang-belalang itu bagaikan kuda-kuda yang dipersiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Mukanya sama dengan muka manusia. Rambutnya seperti rambut perempuan, giginya seperti gigi singa, dan dadanya seperti baju sirah, dan bunyi sayapnya bagaikan kereta-kereta yang ditarik kuda, banyak kuda yang sementara lari ke medan peperangan. Dan ekornya seperti kalajengking. Disitulah terletak kuasa untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Jadi kalau orang yang percaya, yang belum penuh Roh Kudus, masuk pada masa akhirnya, kemudian dia mau cap anam, dia akan merasakan 5 bulan tidak ada kematian. Saudara bayar, sudah digigit kalajengking, badan panas dingin, obat tidak ada bisa menyembuhkan, dan mereka ingin mati, ambil pisau tusuk, tetapi tidak ada maut, tidak ada kematian di bulan. Dia naik ke tingkat tinggi, dia suruh terjun, patah-patah, tidak mati. Siksanya luar biasa. Sebab itu jangan sampai kita sampai pada masa aniaya antikris. Lebih baik dari sekarang. Kalau sangkakala kelima tidak ada kematian selama 5 bulan, sangkakala ke-6 sepertiga penduduk bumi mati. Tapi kita sudah sedang ada di penyingkiran. Amin. Amin. Sebab itu saya ingatkan, kalau kita sudah jadi anak Tuhan, mari rajinlah ibadah, rajinlah bersekutu dengan Tuhan, baca firman Allah, duduk di bawah kaki Tuhan, melekatlah dengan Allah, mengikatkan diri dengan Allah. Firman Allah katakan, barang siapa mengikatkan diri dengan Allah, maka dia menjadi satu roh. 1 Korintus 6 ayat 12. Barang siapa mengikatkan diri dengan Allah, maka dia menjadi satu roh. Kalau kita sudah menjadi satu roh dengan Allah, maka roh Allah itu bersama-sama dengan roh Anda, roh saya mengatakan bahwa Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 16. Sebab itu mari, ini akhir dari akhir zaman.
melekatlah pada. Jadilah satu dengan Allah. Haleluya. Musik sinar. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Di mana posisi Anda sekarang? Di mana posisi Anda sekarang? Saudara melihat di mana di dunia? Ini malam Roh Allah ada di sini. Haleluya. Roh Allah ada di sini. Haleluya. Haleluya. Angkat satu pujian dalam doa. Terserah. Haleluya. Renungkan firman Allah. Berikan kesempatan Roh Kudus bekerja. Di mana posisi Anda sekarang? Apakah Anda hanya percaya, hanya di pertobatan, hanya dibaptis? Kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Haleluya. Amin. Mari koreksi di atas. Amin. Bangkit berdiri. Amin. Amin.
Terima kasih Tuhan Yesus.